Halo, oke, shalom lagi. Puji Tuhan, tanpa disadari kita sudah di sesi yang ketiga. Siap-siap untuk pulang sudah kali. Oke, dan masih lagi kepemimpinan bermula dari keluarga yang ketiga. Oke, coba kita lihat, tunggu dulu itu slide di sana. Dakah? Turn off. Oke. Oh boleh sudah. Tidak apa kalau kamu boleh nampak sana nanti saya tengok saya punya jualan boleh juga. Oke. Mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberi kami kekuatan sampai saat ini. Dan terangi pikiran kami, biarlah hati kami dapat menyerap. Dan akhirnya kami akan menjadi pemimpin yang lebih bagus lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah kami tahu Tuhan bahwa di hadapan kami ada tugas dan tanggung jawab, agenda Tuhan yang perlu digerap, perlu dilaksanakan, perlu dihadapi, perlu diperjuangkan. Dan lebih-lebih lagi untuk memimpin jemaat ini yang telah Engkau percayakan kepada kepimpinan di sini untuk dipimpin dan nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami menyerahkan sesi yang ketiga ini. Amin. Oke. So next. Kita lihat sekarang mari kita bawa kemahiran kita memimpin keluarga untuk memimpin jemaat. Okay. Kalau dari lihat gambar ini, masih gereja dan keluarga tidak terlalu jauh berpisah, dia berkait. Dan family yang sudah siap, dia pun ready untuk mau pimpin itu church, itu jemaat. Okay. So, mari kita dulu lihat 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Aku menasihatkan para penatua, memang ini untuk penatua lah. Tidak lari lah ini penatua, 4 penatua di sini itu kan. Tapi bukan saja penatua, saya percaya semua yang terlibat dalam kepemimpinan rohani di gereja ini. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat 4, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. So untuk para pemimpin-pemimpin kita, jangan lupa di hadapan kita ada mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Apa itu sebenarnya? Nantilah waktu itu baru kita tahu. Kan? Tetapi pada masa yang sekarang ini, tanggung jawab kita adalah pimpin jemaat kita.
Dan yang sudah di 1 Petrus ini beritahu itu sikap hati. Ya, kalau kita lihat di sini, satu itu adalah macam gembalakanlah kawanan domba. Saya pikir ini satu peranan, satu panggilan yang sangat penting untuk semua pemimpin, menggembalakan domba. Jadi kalau kita bilang memimpin gereja itu sebenarnya menggembalakan domba. Dan sikap untuk melaksanakannya adalah jangan dengan paksa atau terpaksa. Ya, itu yang mungkin tidak pernah memaksa, tapi terpaksa. Kalian terpaksa. Tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan. Adakah untung mau pimpin jemaat? Oke, ada juga mungkin dia mungkin berbicara tentang mungkin motif dia. Dan dengan pengabdian diri. Pengabdian diri itu adalah service tanpa syarat. Itu maksudnya kita buat sama ada, kita dipuji, kita tidak mendapat perhatian kan, tetapi kita buat saja. Oke, kemudian di 1 Timotius 3 ayat 1, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penyelia, kalau di Abersibonia penyelia, jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Oke, jadi memang tugas untuk memimpin jemaat ini satu pelayanan yang sangat mulia. Oke, tetapi dari hati kita, adakah kita rasa betul-betul ini suatu yang baik, suatu yang indah untuk kita lakukan? Nah, kepimpinan adalah pengaruh, yaitu kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain. John Maxwell pun ada cakap begitu juga, leadership adalah influence, tapi saya pun percaya bahwa kepimpinan adalah pengaruh. Jadi salah satu kemampuan yang perlu ada adalah mempengaruhi orang lain untuk melakukannya. Nah, saya mau kongsikan beberapa pendapat orang pemimpin-pemimpin yang ada. Dia bilang ada next, seorang pemimpin adalah orang yang mengenal jalan dan dapat terus maju dan dapat menarik orang lain mengikuti dia. Itu menurut si Dr. John Armott lah. Dia bilang kalau pemimpin dia mesti tahu jalan. Dan selepas itu karena dia tahu jalan, dia dapat terus dia boleh maju. Dan dalam itu dia boleh tarik orang lain untuk ikut dia. Dan kalau si Presiden Truman dia bilang begini, seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk membuat orang lain suka melakukan sesuatu yang tadinya mereka tidak suka melakukannya. Saya suka juga ini bukan senang melakukan. Dalam gereja kita apapun yang kita mau buat, pada awalnya orang tidak suka mau buat tuh, macam menginjil. Ada orang tidak suka menginjil. Tapi pemimpin yang bagus dia bilang, buat itu orang-orang dia menyukai penginjilan. Itu salah satu lah cara contoh dia. Kemudian Li Hung Chang dia bilang begini, hanya ada 3 macam orang di dunia ini. Yaitu mereka yang dapat digerakkan, mereka yang tidak dapat digerakkan, dan mereka yang menggerakkan orang itu. Nah, kalau di Indah Permai mana satu yang banyak? Yang dapat digerakkan atau tidak dapat digerakkan atau menggerakkan orang lain? Tidak tahu, Dato masih ingat dulu waktu dia masih lagi di kampus Crusade dulu. Kami punya bos bilang, kalau ada satu orang yang susah betul mau digerak, terus dia bilang, ya susah betul ini dia bilang.
macam tarik ke itu karabau naik pokok kepala. Macam tarik itu karabau naik pokok kelapa. Sengsara betul tuh. Memang itu pemimpin cepat kurus lah kalau pimpin jemaat macam ini. Kan apa yang mau dibuat? Mari pergi persekutuan doa. Susah betul-betul mau bawa. Macam tarik karabau naik pokok kelapa dia bilang. Oke. Kemudian ada satu lagi sekali lagi dari si John Armot punya statement tentang kepimpinan. Dia kata begini, dia merujuk kepada apa yang Yesus kata. Dia bilang, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Lalu dia kata, inilah kepimpinan yang sama sekali tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak mengenal lelah dan terus-menerus memusatkan perhatian pada pekerjaan yang terbesar di dunia, yaitu pekerjaan membangun kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita terlibat dalam kepimpinan, dia bilang sebenarnya motif kita ini adalah membangun kerajaan Allah. So kalau kita berjaya membangun gereja di Indah Permai ini, sebenarnya ini adalah sebahagian daripada kerajaan yang lebih besar di dalam kerajaan Allah. Oke. So oleh itu saya mau kongsikan beberapa tanggung jawab pemimpin. Ya, saya harap ini boleh membuka minda kita. Tadi kita di keluarga, sekarang kasih shift itu pikiran sekarang di gereja. Bukan lagi di rumah. Di rumah sudah oke sudah. Coba kasih tahu kawan di sebelah, di rumah oke sudah bilang. Kasih tahu lah. Di rumah sudah oke bilang. Di rumah sudah oke. Sekarang di gereja lagi bilang. Sekarang di gereja. Sekarang di gereja lagi. Oke. So mari kita lihat. Kalau dari gambar ini, mempersembahkan setiap orang dengan penuh kesempurnaan kepada belum lagi. Oke. Mempersembahkan setiap orang dengan penuh kesempurnaan kepada Yesus Kristus. Nah, masalahnya adalah pemimpin pun tidak sempurna, betul atau tidak? Kita ini pemimpin ya, penatua pun bukan sempurna juga. Tetapi yang kelebihan yang pemimpin sedia ada adalah mereka sudah, sedang, dan akan terus menyempurnakan dirinya ke arah seperti Kristus. Pada masa yang sama kita bimbing orang bawa yang sama. Oke? So oleh itu yang pertama itu saya mau kongsikan adalah mari kita memimpin seperti Yesus. Oke, artinya kalau kita mau pimpin jemaat ini, kita kena belajar bagaimana Yesus memimpin orang-orang yang dulu bersama dengan Dia. Dan dari prinsip itu saya mau bawa sedikit pergi dalam konteks gereja. Biasanya pemimpin mesti satu itu adalah dia memang berdoa. Berdoa di sini lebih konteks lebih kepada mencari pimpinan Tuhan. Apa yang mau dibuat dalam gereja ini? Apa yang mau dilakukan dalam gereja ini? Dan saya percaya bahwa waktu orang itu berdoa atau pemimpin berdoa, Tuhan akan menyatakan visi untuk gereja itu. Dan bukan saja visi, tapi mereka akan lebih mudah menetapkan misi gereja. Apa misi gereja? Kemudian mereka kalau visi dan misi lebih jelas, mereka akan lebih mudah menentukan aktiviti yang produktif, yang lebih bagus.
Dan juga waktu activity ini sudah jelas, lebih mudah untuk menjadwalkan activity itu. Artinya bila semua program ini mau dibuat. Dan apabila itu sudah ada, maka lebih mudah untuk membuat pengorganisasian. Maksudnya menempatkan orang di tempat yang tepat untuk tugas yang tepat di masa yang tepat. Itu maksudnya itulah kan. Nah, kalau masalah kepemimpinan kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana menempatkan orang di tempat yang tepat di dalam seluruh pelayanan gereja. Kemudian selepas itu tentu saja kita ada budget, kita menentukan budget, dan juga yang akhir sekali itu yang penting adalah leadership-nya mantap. So itu yang kita harapkan. Kalau kita belajar dari Kristus itu yang selalu Yesus tekankan itu adalah dia melayani, memimpin melalui melayani. Oke. Jadi sebabnya yang kedua ini adalah melayani, dan melayani adalah definisi kepimpinan yang dipakai oleh Yesus. Oke. Di kerajaan-kerajaan lain, coba kita baca ini sama-sama di ini yang penyataan ini 1, 2, 3. Di kerajaan-kerajaan lain yang memerintah adalah orang-orang yang berhak untuk dilayani. Di dalam kerajaan Allah yang memerintah adalah orang yang merasa mendapat kehormatan untuk melayani. Gambaran seorang pelayan merupakan gambaran yang sangat penting mengenai agama Kristen. Anak Allah menjadi pelayan Allah agar memenuhi panggilan Allah. Biasanya dalam kepemimpinan itu dari atas ke bawah, top hingga bottom ya, dari ke atas ke bawah. Lebih suka memberi pengarahan-pengarahan dari atas. Tapi dalam gereja tidak bahkan itu ketua sidang tidak buat begitu. Tapi yang sebaiknya adalah kalau yang sekarang mereka coba tekan sekarang adalah yang di atas itu pergi bawah. Jadi yang di atas pergi bawah, dari bawah dia angkat orang yang dia layani. Jadi kalau begini tidak ada peluang untuk tinggi hati. Ya begitu. Ya go pergi bawah, kau angkat orang yang kau layani. Dan kalau memang begitu kau rasa tiada peluang untuk menyumbungkan diri. Nah, seorang pemimpin yang sejati lebih mengutamakan kesejahteraan orang lain daripada kenikmatan dan martabat dirinya sendiri. Ia menunjukkan simpati dan perhatian terhadap mereka yang dipimpinnya, berkenaan dengan masalah, kesukaran, dan kekhawatiran mereka. Tetapi haruslah simpati yang menguatkan dan memberi dorongan, bukan yang melemahkan. Ia selalu mengarahkan keyakinan mereka, ia selalu mengarahkan keyakinan mereka terhadap Tuhan, dan dalam tiap-tiap keadaan darurat, ia melihat kesempatan untuk memberikan pertolongan. Patut diperhatikan bahwa pada waktu Allah memilih seorang pemimpin untuk menggantikan Musa yang besar, ia memilih Yesua, orang yang telah membuktikan dirinya sebagai seorang pelayan yang setia. Salah satu lagi prinsip kepimpinan yang di sini kita belajar di sini untuk melayani, dibawa melayani adalah waktu kita belajar melayani orang lain, ada orang lain yang boleh belajar melayani. Dan waktu mereka dalam proses belajar melayani, Tuhan akan mempersiapkan mereka menjadi pelapis pemimpin, penerus pemimpin. Jadi ini saya punya cabaran untuk pemimpin di sini. Yang penetua dulu lah. Adakah satu orang yang jadi menti kita? Adakah kita sedang
melatih satu orang. Adakah misalnya cabaran yang bilang gereja kan, kotanya itu jemaat. Siapa kau punya pemurid? Siapa kau punya mentor? Dari begitu banyak pemimpin dan dia tidak sebut. Tidak dapat sebut karena dia merasa diri masih lagi dia lone ranger dalam gereja tuh. Dia tidak dibimbing oleh siapa-siapa. Jadi tidak heran kalau pemuridan kita tidak ada, sebab kita tidak. So, sekarang setiap kita yang sudah dewasa, sepatutnya kita sedang mementor satu orang. Dan dia menjadi seperti kata Datuk yang dia bilang tuh, kalau yang tua sudah mah tiada, adakah yang bawa yang tersedia? Okay. Syukurlah kan untuk kami di SIB Bandaraya pun, kami penatua yang veteran ini sudah satu mulai jalan. Bukan jalan yang balik surga lah maksudnya. Hari retire mereka balik kampung. Jadi kita mulai longgar sudah. Mulai mundur sudah, mulai undur sudah dari gereja. Tinggal mau bantu-bantu kasih bimbing-bimbing saja. Jadi untuk itu kami puji Tuhan lah dalam pemilihan yang baru kami serapkan 11 orang muda dalam ahli majelis sidang. So puji Tuhan lah, jadi kita ada akan datang anytime lah, tidak masalah untuk dalam masa tempoh yang terdekat tidak ada masalah untuk kami undur. So ini penting. Mulai sekarang lah semua orang yang dewasa, bukan penatua saja, semua orang yang sudah dewasa, coba mulai pikirkan satu atau dua orang untuk dijadikan, janganlah bilang murid. Ya, nanti kalau murid terlampau besar bakal murid kan. Bagi kawan untuk di mentor. Oke, kemudian yang ketiga, satu lagi yang kita boleh perhatikan adalah ini cara mendisiplin. Memang salah satu tugas kepimpinan ini pun salah satu itu mendisiplin. Mendisiplin merupakan tanggung jawab lain seorang pemimpin, yaitu satu tanggung jawab yang berat dan seringkali tidak disukai. Di dalam setiap gereja perlu ada disiplin yang berdasarkan hidup saleh dan kasih. Jika ukuran-ukuran dari Allah ingin dipertahankan, terutama dalam hal kemurnian iman, moral, dan sikap Kristen, Paulus menetapkan semangat yang diperlukan bagi mereka yang menjalankan disiplin. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Jadi kalau kita lihat di sini, syarat yang paling dasar untuk semua tindakan disiplin adalah tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nah, saya ingin kongsikan sedikit bagaimana panduan menjalankan disiplin sebagai, memang ini kita pun ada buat di rumah ini juga kan. Nah, ini tanggung jawab ini kita ada buat di rumah. Satu itu tindakan seperti itu hanya boleh diambil setelah tindakan penyelidikan yang saksama dan tidak memihak. Tindakan ini hanya boleh diambil demi kebaikan seluruh pekerjaan dan pribadi yang bersangkutan. Tindakan ini harus selalu didasarkan kasih yang murni dan dilakukan dengan mengingat kepentingan pihak lain. Tindakan ini harus selalu disertai maksud untuk memberikan pertolongan rohani kepada pihak yang bersalah dan memulihkan dia. Tindakan ini harus dilakukan dengan disertai banyak doa. Saya masih ingat dulu saya punya
salah satu anak saya dulu waktu masih kecil lagi dulu. Saya kasih terap saya punya disiplin. Kami punya disiplin, biasanya kami bincang dulu, saya sama istri bincang, ada juga tidak sempat bincang. Apa bentuk disiplin yang kita mau terapkan kepada anak. Dan bagi saya punya pengertian tentang disiplin itu bukan menghukum, tetapi menguatkuasakan apa yang telah dipersetujui bersama. Jadi kalau ada sesuatu yang saya sudah bincang dengan anak, dipersetujui bersama, ini menguatkuasakan apa yang sudah dipersetujui bersama. Satu kali saya tegur betul punya anak yang satu perempuan, dia bilang, "Bapak, tidak patut kau lakukan ini kepada saya." Nah, itu yang susah kan. Tidak tahu apa yang patut. Lalu saya beritahu dia, "Kau anak perempuan yang pertama, kami belum pernah ada pengalaman. Menurut kau apa yang patut dibuat?" Enggak juga dia beri cadangan. Untuk masa ini pertimbangkanlah yang satu ini untuk kau perhatikan. Dan okelah, puji Tuhan. Dengan cara ini punya anak lebih menghormati saya. Oke, jadi yang keempat adalah mana sudah tidak? Oke, 4. Satu lagi untuk dalam kepemimpinan, tidak boleh tidak kita terlibat dalam membimbing. Okay. Nah, seorang pemimpin rohani harus tahu kemana ia pergi dan seperti seorang gembala berjalan di depan kawanan dombanya. Ini merupakan cara gembala agung kita. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Seorang pemimpin yang ideal, kata A.W. Tozer, adalah orang yang mendengar suara Allah dan mematuhi pada waktu suara itu memanggil dia dan pengikut-pengikutnya. So ini cabaran pemimpin lah, mendengar suara Tuhan ataupun menentukan apa yang betul. Nah, Paulus memberikan cabaran ini kepada orang-orang di Korintus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ia mengenal siapa yang sedang diikuti olehnya dan kemana ia pergi. Oleh sebab itu ia dapat mencabar mereka untuk mengikuti dia. Memang salah satu cabaran paling susah untuk pemimpin adalah mengatakan ini. Ikutilah teladanku. Ini bukan senang, Paulus memang pernah bercakap begini. Ini yang saya takut. Setelah saya memberitakan Injil, saya sendiri kena tulak. Jadi pemimpin-pemimpin itu memang cabaran begitu. Kita menjadi teladan. Okay? Nah, di dalam tugas seperti yang kita lakukan, maksudnya merujuk kepada memimpin, melayani, dan di dalam tugas seperti yang kita lakukan, maka mereka yang memegang pimpinan harus bersedia untuk menghadapi tantangan dan perlawanan. Dia juga dapat menghindar. Oke, minta maaf. Mana sudah saya tulis deh. Oke, di dalam tugas seperti yang kita lakukan, maka mereka yang memegang pimpinan harus bersedia menghadapi tantangan dan perlawanan. Dia juga harus dapat menghindarkan tindakan-tindakan yang walaupun pada hakikatnya berguna, tetapi tidak dapat diterima oleh beberapa orang yang bersangkutan. Oke. So itu jelaslah itu. Yang kelima, memprakarsai atau mengambil inisiatif. Salah satu lagi tugas kepimpinan yang sangat penting ini adalah mengambil inisiatif. Kalau sebabnya dalam pemuridan,
biasanya kita mau lahirkan orang yang ini faith, dia bilang F-A-I-T-H. Itu F itu adalah faithful, A itu available, I itu initiative, T itu teachable, dan H itu adalah heart for God, dia bilang. F-A-I-T-H. Jadi kalau kita membina orang-orang atau pemimpin-pemimpin di antara kita mau membangun seperti itu. Salah satunya adalah ini yang mengambil inisiatif. Memperkasai sesuatu merupakan suatu fungsi yang penting dalam tugas seorang pemimpin. Ia sama penting dengan memelihara hasil yang telah dicapai dan menjaga ketertiban dalam gereja. Seorang pemimpin yang sejati harus mempunyai keberanian maupun penglihatan. Ia harus menjadi seorang perintis dan bukan hanya orang yang memelihara. So inilah satu, ambil langkah iman. Pak kita baca ini sama-sama lagi. Satu, ini penjelasan seterusnya. Oke, next. 2, 3. Kebanyakan dari kita lebih suka melakukan sesuatu yang aman, tetapi Paulus tidak demikian. Ia selalu mengambil risiko yang telah diperhitungkannya dengan hati-hati dan dengan banyak berdoa. Batas-batas kerajaan Allah tidak pernah diperluas oleh orang yang bersikap terlalu berhati-hati alias takut, kata ini Moll ini. Nah, tapi pada masa yang sama, pemimpin tidak boleh mengabaikan nasihat orang yang berhati-hati di sekelilingnya. Mereka seringkali akan menyelamatkan pemimpin dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Oke, maksudnya begini, di tengah-tengah kita ini, ada di antara kita semua ini, ada orang yang terlalu hati-hati. Ya, tapi bagus juga itu hati-hati itu. Tapi kalau hati-hati alias takut itu yang susah. Kan? Mau buat sesuatu takutnya. Mau buat sesuatu takut gagal. Takut gagal. Takut buat sesuatu takut tidak jadi. Tapi pada masa yang sama ada hati-hati yang murni. Jadi tidak boleh diabaikan juga mereka itu suara-suara yang hati-hati itu. Sebab kemungkinan besar mereka punya observation menyelamatkan keadaan ataupun kesilapan. Oke. Nah, slide seterusnya itu adalah tetapi ia harus berhati-hati, jangan sampai ia membiarkan sikap terlampau berhati-hati mengekang inisiatifnya. Jika ia merasa bahwa penglihatannya itu ataupun pengamatannya itu berasal dari Allah. Juga ia tidak boleh membiarkan mereka menghalangi dia untuk mengambil langkah-langkah iman yang berani yang telah ditugaskan Allah kepada dia dan kepada mereka. Oke, yang keenam adalah memikul tanggung jawab. Memanglah salah satu lagi pemimpin penting adalah memikul tanggung jawab. Memikul tanggung jawab dan melakukannya dengan rela merupakan ciri yang perlu bagi seorang pemimpin. Jika ia belum siap melakukan hal ini, maka ia tidak memenuhi syarat untuk memegang jawatan ini. Orang yang mengelakkan keterlibatan yang lebih berat dan sukar yang sehubungan dengan jawatannya akan membatasi pengaruhnya sampai di situ saja. Nah, kalau kita kembali dengan Yesua menunjukkan mutu kepemimpinannya dengan cara menerima tanggung jawab yang berat untuk menggantikan pemimpin besar Musa dengan tidak ragu-ragu. Dan Yesua mempunyai alasan yang lebih besar daripada Musa untuk menyatakan ketidakmampuannya, tetapi ia tidak mengulangi dosa pemimpinnya. Sebaliknya, dengan cepat ia menerima tanggung jawab itu dan menjalankan tugasnya itu dengan penuh hati. Kalau kita beda Musa dan Yesua, waktu Musa itu dipanggilkan dia banyak betul dia punya dalih, dia tidak mau ini saya tidak boleh bercakap, saya tidak pandai ini. Tapi kalau kita lihat profil Yesua, tidak ada satu pun masa dia bilang saya tidak mau, saya tidak layak ini, saya tidak masak. Saya pikir dia punya perbedaan itu adalah Yesua dilatih lebih awal.
So kalau kita mau mengharapkan pemimpin yang akan datang, mengambil alih kepemimpinan di gereja ini, jangan tunggu masa itu baru dibelap orang, lambat sudah. Orang akan orang akan respon permintaan kita dengan bermacam, dia punya alasan, saya tidak boleh, saya tidak boleh, saya tidak boleh. Bukan tidak boleh, dia di dalam dirinya itu ada kekuatan yang luar biasa itu, cuma tidak karena bongkar lebih awal. Nah, pada waktu Ilya, kemudian kalau kita lihat Ilya pula, pada waktu Ilya diangkat naik ke surga, Elisa menerima tanggung jawab jawatan nabi yang kosong itu dari tuannya dengan tidak ragu-ragu. Ia menerima kuasa yang diberikan kepadanya bersama dengan jatuhnya jubah Elia dan ia sendiri menjadi seorang pemimpin. Dalam setiap keadaan, faktor yang menentukan adalah kepastian adanya panggilan Allah. Setelah memperoleh kepastian itu, tidak seorang pun perlu ragu-ragu untuk menerima tanggung jawab yang diberikan oleh Allah.